Assalamualaikum. Kali ini kita akan mengolah terong. Ini terong ungu. Ukurannya agak kecil ya, nggak terlalu besar. Dan ini terongnya sudah saya cuci bersih. Terongnya akan saya potong-potong. Ini saya potongnya memanjang dan menyerong. Untuk ketebalan dan ketipisannya boleh disesuaikan dengan selera masing-masing. Di sini saya memotongnya tidak terlalu tebal juga tidak terlalu tipis, jadi nyaman untuk dimakan nantinya. Nah, ini terongnya sudah dipotong-potong semua. Sekarang kita masukkan ke dalam wadah kosong. Setelah itu tambahkan 1 sendok teh garam, kita taburi merata, lalu kemudian kita aduk-aduk aja semuanya sampai tercampur dengan garam. Jadi tujuannya menambahkan garam seperti ini selain agar terongnya tidak menghitam, juga agar tekstur terongnya nanti ketika sudah matang masih krenyes atau kriuk-kriuk, masih seger ya. Nah, ini garamnya sudah merata. Sekarang kita diamkan dulu sekitaran 3 menitan sembari menunggu kita buat bumbunya dulu ya. Di sini saya menggunakan 4 siung bawang putih, kita geprek lalu kemudian kita cincang kasar. Jadi masak terong kali ini kita tanpa menggunakan bawang merah ya, cukup menggunakan bawang putih aja dengan kita geprek lalu kemudian kita cincang seperti ini. Setelah semuanya dicincang, sekarang kita masukkan ke dalam wadah kosong agar nanti untuk menambahkan bumbu lainnya juga gampang. Ini semua bumbunya nggak ada yang di blender ataupun diulek ya, jadi cukup dicincang-cincang halus seperti ini aja. Kemudian di sini ada cabai rawit, saya menggunakan 10 buah cabai rawit. Kalian juga bisa menggunakan cabai rawit sesuai selera, secukupnya. Cabai rawitnya juga di sini saya iris-iris semua, jadi tanpa harus diulek ataupun di blender tadi ya. Setelah cabenya diiris atau dipotong seperti ini, langsung saja kita masukkan ke dalam wadah bawang putih tadi. Lalu kemudian di sini saya menambahkan 2 sendok makan kecap asin. Jadi tanpa harus menambahkan garam lagi karena kita sudah menggunakan kecap asin. Lalu tambahkan 2 sendok makan saus tiram. Lanjut, di sini saya menambahkan 1 sendok teh kaldu sapi, bebas kalian bisa menggunakan kaldu ayam ataupun kaldu jamur, menyesuaikan lagi ya. Tambahkan 150 ml air atau setara 1 gelas air. Dan kita aduk-aduk aja di sini agar merata dan ini bumbunya siap untuk dipakai. Agar aromanya makin wangi, di sini saya menambahkan 3 batang atau 3 helai daun bawang. Sekarang daun bawangnya kita potong-potong aja. Ini bebas mau panjang ataupun mau pendek. Di sini saya potong pendek-pendek aja seperti ini. Jangan lupa sebelum digunakan daun bawangnya atau batang bawangnya ini dicuci bersih terlebih dahulu ya. Nah, ini dia daun bawangnya siap juga untuk digunakan. Kita kembali ke perterongannya. Di sini kita guyuri dengan air bersih. Kita bersihkan atau kita cuci terongnya sampai benar-benar bersih. Nah, bisa dilihat sendiri ini airnya keruh banget. Dan sekarang kita saring aja terongnya. Setelah disaring seperti ini, saya cuci kembali dengan air bersih ya. Lalu kemudian ini kita tiriskan dan buang airnya. Kita tekan-tekan seperti ini sampai airnya semua terbuang ya. Kita tuangkan di wadah kosong. Di sini saya menambahkan 2 sendok makan tepung maizena. Lalu kemudian kita aduk-aduk aja. Ini pastikan tangannya dicuci bersih terlebih dahulu. Kita aduk semuanya sampai tercampur dengan tepung maizena. Nah, ini terongnya sudah tercampur. Sekarang terongnya siap untuk kita goreng. Sekarang saatnya kita menggoreng terongnya. Gunakan minyak goreng secukupnya, lalu kemudian kita masukkan terong-terong ke dalam wadah atau ke dalam wajan. Jangan lupa diaduk sesekali agar tepung maizenanya tidak menggumpal. Goreng terongnya nggak usah matang-matang, cukup setengah matang aja. Sembari tunggu setengah matang, kita aduk, pastikan terongnya merata ya, atau tingkat kematangannya itu merata. Terongnya sudah layu atau setengah matang, sekarang kita masukkan bumbu yang sudah kita racik tadi. Tuang bumbunya juga bisa bertahap ya, sedikit demi sedikit ataupun separuhnya. Sambil sesekali diaduk seperti ini, untuk memastikan bumbu tercampur rata dengan terongnya. Jika ada masih bumbu yang tersisa, jangan lupa dituangkan semua ke dalam terongnya. Ketika sudah masuk bumbu seperti ini, gunakan api sedang aja, jangan besar-besar agar tidak cepat gosong.
Tambahkan 1 sendok makan kecap manis, ini opsional ya, bagi yang nggak suka manis boleh di skip. Jangan lupa terus diaduk agar tidak gosong. Jangan lupa masukkan daun bawang yang sudah kita potong-potong tadi. Lanjut kita aduk-aduk kembali agar bumbunya juga nggak gosong bersamaan dengan terongnya. Nah ini bumbunya sudah mulai menyusut, terongnya juga sudah matang. Sekarang saatnya kita angkat, lalu kita matikan apinya. Terongnya siap untuk disajikan. Voila, ini dia terongnya siap untuk dinikmati. Ini cara lain untuk menikmati terong dengan rasa dan tampilan yang berbeda. Sekarang saatnya kita icip-icip ini terongnya. Terongnya masih segar, kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya gurih, manis, dan ada sedikit pedas dari cabenya. Dan rasanya wangi banget. Tekstur terongnya masih keras, jadi nggak selembek terong kalau digoreng biasa. Dan ini masih segar banget. Ini cara lain menikmati terong dengan rasa dan tampilan yang berbeda. Dihidangkan dengan nasi hangat, rasanya ini makin mantap. Rasanya unik, enak banget. Kalian wajib cobain sendiri di rumah. Gimana? Simple dan mudah bukan? Selamat mencoba and happy cooking! Kali ini kita akan bikin telur bumbu balado. Ini telurnya sudah saya rebus dan sudah dikupas seperti ini. Agar telurnya punya tekstur dan garing, sekarang kita goreng terlebih dahulu sampai membentuk kulit atau sampai kuning gading ya. Kalau sudah kuning gading atau sudah membentuk kulit, jangan lupa dibalik. Nah ini telurnya sudah matang. Sekarang saatnya kita angkat lalu kita tiriskan. Untuk bumbunya di sini saya menggunakan cabai merah keriting, cabai merah besar. Untuk semua keterangannya saya tulis di deskripsi ya. Lalu kemudian ada bawang merah, ada tomat, kemudian di sini saya menggunakan cabai rawit secukupnya. Untuk tingkat kepedasannya silakan diatur masing-masing sesuai dengan selera. Lalu kemudian kita haluskan, aduk kita blender atau masukkan chopper. Biar gampang tuh dihaluskan, sekarang cabenya saya potek-potek terlebih dahulu biar gampang nantinya. Cabai merah besar dan juga cabai rawit keritingnya sekarang kita potek-potek sembari kita masukkan ke dalam chopper ataupun blender. Nah untuk tomatnya biar gampang juga saya iris-iris bersamaan dengan bawang, lalu kemudian kita masukkan semuanya ke dalam blender atau choppernya. Sekarang saatnya kita blender. Nah ini bumbunya sudah halus, sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Biar aromanya makin wangi dan sedap, sekarang saya tambahkan 3 batang daun bawang. Kita potong-potong aja, memanjang ataupun pendek boleh, bebas sesuai dengan selera. Sekarang kita tumis bumbunya sampai matang ataupun sampai tanak. Tambahkan garam, tambahkan penyedap ataupun kaldu, bebas. Di sini saya menggunakan kaldu sapi karena rasanya tidak terlalu asin. Lalu kemudian di sini saya menambahkan setengah saset bubuk bawang putih karena tadi saya tidak menggunakan bawang putih yang utuh. Lalu kemudian tambahkan 1 sendok teh bubuk lada. Kita aduk-aduk aja. Aroma bumbunya sudah keluar, minyaknya juga sudah keluar. Sekarang kita masukkan daun bawang, lalu kemudian kita tumis sebentar, sekitar 1 menitan aja, nggak usah lama-lama. Biar ada rasa manis-manisnya, di sini saya menambahkan 2 sendok makan gula pasir. Ini opsional ya. Jika kalian yang nggak suka terlalu manis, boleh dikurangi. Atau bahkan kalian yang nggak suka sama sekali dengan gula, boleh di skip ya. Gulanya sudah larut, sekarang kita masukkan telurnya, lalu kemudian aduk bersamaan dengan bumbu. Kita aduk perlahan aja, ini kita aduk sebentar aja, nggak usah lama-lama, cukup 1 menitan. Berhubung gulanya sudah masuk, biar nggak gosong bumbunya, sekarang kita matikan apinya. Dan telur baladonya siap untuk disajikan. Voila, ini dia telur baladonya sudah jadi, siap untuk dinikmati. Ini warnanya merah menyala, menggoda, aroma juga sedap banget. Dijamin ini bikin nambah nafsu makan. Jadi nggak perlu repot-repot keluar untuk beli makanan. Bisa bikin sendiri di rumah dan bahan-bahannya simple banget, mudah dicari. Dan tentunya mudah juga untuk diikuti.
Ini dihidangkan dengan nasi hangat, rasanya pasti top marko top. Sekarang kita cobain. Pokoknya nggak afdol ini dihidangkan tanpa nasi, apalagi ini nasi hangat, dijamin bakal nambah terus. Sekarang kita cobain terlebih dahulu, jangan lupa sambalnya juga. Ini wanginya sedap banget, bikin ngiler, bikin menggoda. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak, pedes, manis, gurih. Ini pedesnya masih standar, jadi aman untuk dimakan oleh anak-anak karena tadi cabenya juga nggak banyak. Untuk rasa telurnya dijamin enak karena telurnya ada tekstur garing-garing, punya kulit di luar dan rasa lembut telurnya di dalam. Untuk rasa gulanya juga nggak kerasa, jadi ini masih balance ya. Jadi untuk rasanya ini perpaduannya pas banget. Gimana? Simple dan mudah bukan? Selamat mencoba and happy cooking. Kali ini kita akan bikin ayam lengkuas dan ini bahannya. Di sini saya menggunakan 1 kg ayam yang sudah saya sayat-sayat seperti ini dan sudah dicuci bersih. Ini untuk bumbu-bumbunya yang saya gunakan. Tentunya di sini ada lengkuas, kunyit, jahe. Lengkuasnya di sini akan saya parut, bisa juga kalian blender. Di sini saya menggunakan parutan keju. Nah, untuk hasil parutannya seperti ini, berserat. Laos atau lengkuasnya sudah diparut dan ini hasilnya. Di sini saya menggunakan 100 gram lengkuas. Untuk bumbu lainnya seperti bawang-bawang, jahe, kunyit, dan kemiri, sekarang kita haluskan. Jangan lupa tambahkan air agar gampang untuk dihaluskan atau di blender. Nah, ini bumbunya sudah halus. Sekarang bumbunya langsung aja kita tuangkan ke dalam wadah, baik itu penggorengan ataupun sejenisnya. Lalu masukkan lengkuas yang sudah diparut. Bumbu-bumbunya ini tidak saya tumis terlebih dahulu, melainkan langsung dimasak bersamaan dengan ayamnya. Masukkan batang serai, daun salam, dan juga daun jeruk. Lalu tambahkan setengah saset bubuk lada. Tambahkan 1 sendok makan bubuk ketumbar, lalu tambahkan 1 saset bubuk kaldu. Karena warnanya kurang jreng dan saya menggunakan kunyit sedikit, di sini saya tambahkan 1 sendok teh bubuk kunyit. Lalu jangan lupa tambahkan garam. Di sini saya menambahkan setengah sendok makan garam. Bagi kalian yang condong suka asin boleh ditambahkan ya. Lalu tambahkan 300 ml air, kemudian kita aduk-aduk aja biar semua bumbunya merata. Nah, bumbunya sudah merata, sekarang kita masukkan ayamnya. Nah, ini ayamnya sudah masuk semua. Sekarang ayamnya kita ungkep, kita tunggu saja sampai ayamnya mendidih. Ayamnya sudah mendidih, sekarang kita balik dulu ayamnya agar merata kena bumbu. Karena ayamnya sudah mendidih, kita tunggu sampai kuah dari ayamnya ini menyusut. Baru nanti ayamnya kita angkat. Agar tidak gosong di bagian bawah, ini sesekali saya aduk. Nah, ini kuahnya sudah menyusut. Sekarang saatnya kita angkat ayamnya. Dan jangan lupa matikan apinya. Ini nanti ayamnya akan kita goreng, tapi sebelum digoreng pastikan ayamnya dingin terlebih dahulu ya. Ayamnya sudah diangkat, sekarang kita angkat lengkuasnya. Sebelum itu kita pisahkan terlebih dahulu seperti daun salam, daun jeruk, dan juga serehnya. Dan sekarang lengkuasnya kita saring terlebih dahulu, kita buang airnya agar memudahkan kita nantinya ketika menggoreng lengkuasnya ini aja. Ayamnya sudah dingin, sekarang saatnya kita goreng. Kita goreng ayamnya sampai golden brown atau kuning kecoklatan. Kalau ayamnya sudah terlihat kecoklatan, jangan lupa untuk dibalik. Ayamnya sudah kuning kecoklatan merata, sekarang saatnya kita angkat dan kita tiriskan. Nah, di minyaknya ini masih ada sisa lengkuas, jadi kita saring aja terlebih dahulu agar tidak gosong ketika kita masukkan lengkuasnya nanti. Nah, sekarang ini lengkuasnya kita goreng. Sebelumnya ini lengkuasnya sudah saya tiriskan. Kita gorengnya sebentar aja ya, jangan sampai gosong. Menggoreng lengkuasnya ini sama aja seperti ayam tadi, sampai kuning kecoklatan. Dan prosesnya lebih cepat dibanding ayam tadi. Jadi jangan sampai ditinggal karena akan cepat gosong. Nah, ini dia sudah matang, sudah golden brown atau kuning kecoklatan. Sekarang saatnya kita angkat dan tiriskan. Sambil mengangkat dan meniriskan lengkuasnya, matikan aja api kompornya agar tidak gosong. Nah, warnanya seperti ini, cantik banget.
Sekarang langsung aja kita tata di atas ayamnya. Ini aromanya wangi banget. Sambil menata ini sudah bikin ngiler, sudah bikin ngeces. Ini dijamin jadi favorit keluarga di rumah. Voila, ini dia ayam goreng lengkuasnya sudah siap untuk dinikmati. Aromanya wangi banget dan warnanya juga cantik, mengundang seisi rumah untuk datang ke dapur karena penasaran itu aromanya wangi banget. Dari pertama mengungkep sampai menggoreng ini wanginya semerbak banget, penuh seisi rumah. Ditambah lagi tampilannya yang menggiurkan, ini dijamin dilahap habis, ludes des tak tersisa. Sekarang kita coba cicipin terlebih dahulu ini ayamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayamnya juicy, lembut di dalam dan crispy atau garing di luar. Aromanya wangi banget dan ayamnya ini enak banget. Kalian wajib cobain. Gimana? Simple dan mudah bukan? Selamat mencoba and happy cooking. Kali ini kita akan bikin olahan jadul yang bahan dasarnya telur dan kelapa. Di sini saya menggunakan 2 butir telur dan setengah potong atau setengah buah kelapa. Untuk kelapanya seperti ini, tidak terlalu tua juga tidak terlalu muda dan warnanya masih gading seperti ini. Nah, kelapanya ini sudah saya parut, warnanya jadi cerah dan cantik. Sekarang kita ke bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya di sini ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit secukupnya, dan cabai merah keriting. Semuanya sudah saya potong-potong dan iris-iris agar gampang untuk diulek. Nah, sekarang kita tambahkan sejumput garam. Dan di sini saya menambahkan kaldu. Saya menggunakan kaldu sapi, boleh juga menggunakan kaldu jamur atau kaldu ayam sesuai dengan selera. Saya menambahkan setengah sendok makan bubuk kaldu, lalu kemudian sekarang kita ulek aja. Setelah bumbunya halus, sekarang kita masukkan kelapa yang sudah diparut. Boleh ditambahkan sedikit demi sedikit, lalu kemudian kita ulek aja secara perlahan agar tercampur merata dengan bumbunya. Pastikan semuanya tercampur rata dengan bumbu. Jika sudah merata, sekarang kita masukkan sisa kelapa yang sudah diparut, lalu kemudian kita ulek-ulek sampai merata dengan bumbunya. Kelapa dan bumbu sudah merata, sekarang kita masukkan 2 butir telur. Lalu aduk aja semua bahan agar tercampur dengan merata. Nah, ini kelapa, bumbu, dan juga telurnya sudah mulai tercampur. Sekarang saatnya ini siap untuk digoreng. Menggorengnya ini kita bentuk menjadi bulat pipih, boleh menggunakan sendok ataupun menggunakan tangan. Nah, di sini saya menggunakan sendok seperti ini aja, cukup dibulat dan dipipihkan, lalu kita masukkan ke minyak panas. Ini kita goreng sampai kuning atau gading kecoklatan. Warnanya sudah kuning kecoklatan, jangan lupa untuk dibalik. Nah, ini sudah matang, warnanya sudah merata. Sekarang saatnya kita angkat dan kita tiriskan. Warnanya jadi cantik banget. Sisanya sekarang kita masukkan ke dalam minyak panas. Kita goreng sampai habis. Voila, ini dia telur goreng kelapanya sudah siap untuk dinikmati. Aromanya wangi banget. Cara bikinnya yang simple, praktis, dan bumbunya simple-simple aja. Buruan langsung cus ke dapur untuk buat. Ini rasanya enak banget. Aroma bawang, bumbu, kelapa, dan telurnya ini nyatu banget. Ini hidangan zaman dulu andalan emak-emak kita. Karena rasanya yang enak dan bisa untuk memenuhi lauk pauk sekeluarga. Dimakan dengan nasi hangat, nasi dingin ini tetap enak. Ditambah cocol dengan sambal, rasanya makin mantap. Gimana simple dan mudah banget bukan? Selamat mencoba and happy cooking. Ini saya menggunakan 1 buah terong dan juga 2 butir telur. Jadi bahannya cukup simple dan sederhana aja. Terongnya sudah saya cuci bersih dan ini terongnya akan saya bakar di atas kompor. Setelah terongnya dibakar seperti ini, lalu kemudian kita kupas aja kulit luarnya yang warna ungu yang sudah kehitaman agar rasanya nggak pahit. Oh ya, tingkat kematangan membakar terong ini boleh disesuaikan dengan selera masing-masing lagi ya. Bagi kalian yang nggak suka gosong seperti ini, boleh dibakar sebentar aja. Terongnya sudah dikupas, lalu kemudian saya penyet-penyet seperti ini, jangan sampai lebur ya, cukup sampai penyek aja. Terongnya sudah dipenyekkan, sekarang kita sisihkan terlebih dahulu.
Agar aromanya makin wangi, di sini saya tambahkan daun bawang juga daun seledri. Sebelumnya dicuci terlebih dahulu ya untuk daun bawang juga daun seledrinya. Daun bawangnya di sini saya potong pendek seperti ini, jadi biar gampang nanti untuk dimakan. Lanjut kita potong daun seledrinya. Untuk bumbunya di sini saya menggunakan bawang merah, bawang putih, cabai rawit. Ini saya menggunakan 3 siung bawang putih, lalu kemudian ada 10 siung bawang merah ukuran kecil. Kalau yang ukuran besar bisa menggunakan 5 siung bawang merah. Lalu ada cabai rawit secukupnya. Kita iris-iris semua bahan. Untuk bawang putihnya jangan lupa digeprek, lalu kemudian dicincang ya. Nah, ini bawang putihnya sudah kita iris dan cincang, lalu kemudian kita lanjut untuk mengiris bawang merahnya. Oh ya, bagi kalian yang ingin mengulek bumbunya boleh-boleh aja, tapi di sini saya mengiris semua bumbu tanpa ada yang harus diulek, termasuk dengan cabai rawitnya juga. Lanjut, pecahkan 2 butir telur. Tambahkan 1 sendok teh garam atau sesuai selera. Tambahkan setengah sendok teh bubuk kaldu, di sini saya menggunakan kaldu sapi. Lalu tambahkan 1 sendok teh bubuk lada. Masukkan semua bumbu yang sudah diiris tadi, lalu kemudian telurnya kita kocok lepas seperti ini. Ini telurnya sudah tercampur rata dengan semua bahan-bahannya, saatnya kita goreng. Pertama kita masukkan terongnya di minyak goreng sudah panas secukupnya. Lalu kemudian kita guyur dengan telur seperti ini. Selagi menunggu telurnya, jangan lupa panaskan minyak di wajan berbeda. Kalau sudah minyaknya panas, diguyur di atas telurnya seperti ini. Jadi cara ini memudahkan, karena kalau kita membalik telurnya pasti akan hancur. Atau kalian juga bisa menggunakan 2 wajan yang berbeda untuk memudahkan membalik telurnya. Voila, telur terongnya sudah siap untuk disajikan. Warnanya jadi cantik banget, tampilannya juga menarik. Jadi cara ini bisa dilakukan ketika bosan menikmati olahan terong atau telur gitu-gitu aja. Aroma daun bawang juga bawang-bawangannya ini harum banget. Sekarang saatnya kita icip-icip. Nah, ini bisa dilihat full topping dan ini juga wanginya mantep banget. Nah, ini terongnya ini masih panas banget, ini hati-hati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya wangi, gurih, dan sedap. Ini cara menikmati terong sekaligus telur dengan versi yang berbeda. Ini kayaknya nggak afdol tanpa nasi, jadi kita tambahkan dengan nasi hangat aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya ini nggak bisa berkata-kata lagi. Ini enak dengan versi yang berbeda, dengan cara yang berbeda. Ini rasanya unik. Rasa telur, bumbu, terong, juga cabenya. Ini perpaduan yang mantap. Ini kalian wajib sih cobain sendiri di rumah biar nggak penasaran. Cara bikin yang super duper simple dan mudah banget untuk dicari bahan-bahannya. Ini caranya praktis, hemat, juga ekonomis. Gak usah tunggu lama lagi, cus ke dapur atau cari bahannya langsung aja eksekusi. Gimana? Simple dan mudah banget bukan? Selamat mencoba and happy cooking. Ini kita akan masak kangkung, jadi olahan sederhana aja, tapi bikin lahap makan di rumah. Di sini saya menggunakan 1 ikat kangkung yang sudah saya cuci bersih dan saya pilih-pilih terlebih dahulu. Bagian tidak baiknya saya buang, lalu kemudian kita potong aja kangkungnya. Kangkung yang sudah dipotong kita masukkan ke dalam wadah kosong seperti ini.
Tambahkan 1 sendok teh garam. Tujuannya untuk mematikan kuman-kuman dan membersihkan kangkung. 1 sendok teh baking soda atau soda kue, agar warna pada kangkung tetap hijau dan segar. Tambahkan air untuk mencuci, bisa menggunakan 1 liter air atau disesuaikan. Lalu kemudian kita bersihkan kangkungnya. Kita ratakan garam dan juga baking sodanya bersama dengan kangkung dan juga air. Sekarang kangkungnya diangkat, kita taruh di wadah yang lain. Lalu kangkungnya kita cuci ulang atau kita cuci kembali menggunakan air bersih. Bisa juga cuci dengan air mengalir. Nah, kangkungnya ini sudah dicuci bersih, sekarang kita angkat dan kita masukkan ke wadah yang bersih. Kangkungnya di sini saya tambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Tujuannya untuk menjaga warna kangkung dan tekstur kangkung agar lebih segar. Untuk bumbunya di sini saya menggunakan bawang putih, cabai rawit secukupnya agar ada rasa pedas-pedasnya, lalu kemudian cabai merah keriting. Yang pertama kita iris terlebih dahulu bawang putihnya. Lanjut kita potong cabai rawitnya. Dan yang terakhir kita iris cabai merah keritingnya. Nah, di sini saya menambahkan dada ayam. Di sini ada dada ayam seberat 50 gram, nggak banyak. Sekarang ini ayamnya akan kita potong dadu atau potong kecil-kecil. Panaskan minyak secukupnya dengan api sedang, lalu kemudian kita masukkan ayamnya sembari kita aduk biar nggak lengket. Tambahkan 1 sendok teh saus tiram. Lanjut kita oseng-oseng ayamnya bersama dengan saus. Sekarang kita masukkan bawang dan juga cabenya. Kita oseng bersamaan dengan ayam. Kita oseng bumbunya sampai wangi.
Bumbunya sudah wangi, sekarang kita masukkan kangkungnya. Tambahkan 1 sendok teh garam. Nah, sekarang kita oseng kangkungnya bersama dengan bumbu dan juga garamnya. Cara ini bisa menjaga warna kangkung dan juga tekstur kangkung biar lebih segar. Tambahkan setengah sendok teh saus tiram. Tambahkan sejumput kaldu. Nah, sekarang kita oseng aja sampai kangkungnya matang. Kangkungnya sudah matang. Di sini saya melarutkan 1 sendok makan tepung maizena. Dilarutkan dengan 2 sendok makan air, lalu kemudian kita aduk saja sebentar. Karena kangkungnya ini juga sudah matang, gak usah lama-lama karena kita sudah menuangkan larutan tepung maizena. Voila, ini dia tumis kangkungnya sudah siap untuk dinikmati. Ini masakan simple tapi rasanya enak. Tekstur kangkungnya juga keras banget, lebih seger. Mudah dibikin di rumah. Cus langsung ke dapur. Gimana? Simple dan mudah banget bukan? Selamat mencoba and happy cooking. Kali ini kita bikin urap-urapan. Di sini saya menggunakan 2 ikat daun singkong yang sudah saya cuci bersih. Daun singkongnya akan kita rebus, tambahkan garam dan juga baking powder ke air rebusan. Kalau sudah mendidih seperti ini, lalu masukkan daun singkong. Rebusnya nggak usah lama-lama. Di sini saya rebusnya 3 sampai 4 menitan aja. Menambahkan baking powder ke air rebusan bisa menjaga warna daun singkong tetap hijau dan juga segar. Jadi nantinya warna daun singkongnya tetap hijau dan juga cantik. Daun singkongnya sudah matang, sekarang saatnya kita angkat. Daun singkong yang sudah matang di sini saya siram dengan air dingin yang mengalir. Jika sudah dicuci seperti ini, lalu kemudian kita peras aja airnya. Daun singkongnya di sini saya potongnya kecil-kecil aja, boleh menyesuaikan dengan selera masing-masing jika kalian suka dengan ukuran besar. Untuk tambahan lainnya di sini saya menggunakan kacang panjang lokal seperti ini, kira-kira 2 genggam aja. Nah, ini kacang panjangnya sudah saya rendam seharian, hasilnya seperti ini. Tujuan kacang panjangnya direndam ini agar cepat matang dan nggak boros gas. Kacang panjangnya kita rebus terlebih dahulu.
Nah, ini kacang panjangnya sudah mendidih. Sekarang kita matikan api kompor, lalu kita diamkan setengah jam. Setelah setengah jam, ini kacang panjangnya sudah matang, bisa diangkat lalu kita tiriskan. Nah, cara ini lebih efisien dan tentunya lebih praktis. Nah, ini kacangnya sudah matang, bisa dicek. Bahan lainnya tentu saja di sini saya menggunakan setengah buah kelapa ukuran besar. Ini kelapanya masih gading, ini enak banget untuk dibuat urap. Teksturnya yang masih lunak seperti ini menandakan kelapa masih setengah tua. Kelapanya ini saya bakar biar aromanya makin wangi dan urap-urapnya nggak cepat basi. Nah, ini dia bumbu urapan di kelapanya. Semua bumbunya di sini saya tuliskan di deskripsi. Ada bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, ada sedikit cabai rawit. Untuk semua bumbunya di sini ada yang saya potek-potek dan saya iris-iris terlebih dahulu seperti perbawangannya. Ada juga satu potong terasi. Lalu kemudian di sini ada 2 ruas jari laos. Bumbunya ini akan saya goreng terlebih dahulu kecuali terasinya ya. Biar nggak meledak dan meletup-letup di sini, bumbunya akan saya tutup. Jangan lupa diaduk sesekali agar tidak gosong. Kita tutup sekali lagi. Sekarang kita cek, ini bumbunya sudah mulai kecoklatan dan sudah mulai layu. Sekarang kita angkat, lalu kita tiriskan. Bumbu yang sudah digoreng, sekarang saatnya kita masukkan ke atas cobek seperti ini, lalu kemudian tambahkan seasoning lainnya. Tambahkan 1 sendok teh garam, lalu kemudian setengah saset bubuk kaldu. Di sini saya menggunakan kaldu sapi, boleh kalian menggunakan kaldu ayam ataupun kaldu jamur. Lalu bumbunya kita ulek aja sampai semua halus. Setelah bumbunya halus, masukkan 1 potong terasi. Kalian juga bisa menggunakan terasi bakar atau terasinya dibakar terlebih dahulu. Karena ini terasi kukus, jadi saya tidak membakarnya lagi. Kelapa yang sudah diparut, kita masukkan ke dalam bumbu, kita aduk merata sambil sedikit ditekan menggunakan ulekan. Nah, ini bumbu kelapa urapnya sudah jadi. Kita sisihkan terlebih dahulu. Kali ini kita bikin sambalnya. Untuk sambalnya ini kita ulek terlebih dahulu, lalu nanti kita akan goreng. Sini saya menggunakan cabai rawit, cabai merah keriting, bawang-bawangan, dan juga ada 3 buah tomat. Semua bumbunya ini kita masukkan aja ke atas cobek seperti ini. Tambahkan 1 sendok teh garam, bubuk kaldu, lalu kemudian kita ulek aja semua bumbunya sampai halus. Nah, bumbunya ini sudah halus. Sekarang kita masukkan tomat. Sebelumnya kita iris terlebih dahulu agar gampang untuk diulek. Nah, ini sambalnya sudah jadi. Sekarang saatnya kita tumis atau kita goreng. Gunakan minyak goreng secukupnya aja, nggak usah kebanyakan. Gunakan api sedang, lalu kemudian kita tumis sampai bumbunya matang atau sampai bumbunya tanak. Bumbunya sudah tanak, sekarang saatnya kita matikan api kompornya, lalu kemudian kita dinginkan. Sekarang kita masuk ke proses penyajian. Tambahkan kacang panjang yang sudah direbus tadi sebagai bagian bawah atau lapis dasarnya. Lalu tambahkan daun singkong yang sudah dicacah-cacah atau dipotong kecil. Jangan lupa kelapa parut yang sudah dibumbui juga.
Dan yang terakhir, sambal bawang yang sudah kita buat, yang bikin aromanya makin sedap. Tambahkan sambal di bagian atasnya ini sesuai dengan selera. Voila, urap-urap daun singkong dan kacang panjangnya siap untuk dinikmati. Ini kalau sudah buat seperti ini bakal nambah nasi terus karena enak, sambalnya gurih, pedes, dan aroma kelapa bakarnya ini wangi banget. Wanginya itu bikin penasaran, ingin icip-icip. Tampilan daun singkongnya juga masih segar banget, warna hijau cantik. Dimakan dengan nasi ini rasanya tambah klop. Gak heran kalau sudah bikin ini gak kerasa ngabisin nasi. Sekarang saatnya kita icip-icip, kita aduk semua bahannya terlebih dahulu, terutama sambalnya biar merata kena dengan semua bahannya. Kita coba sopan pertama, bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak, pedes, gurih. Yang bikin enak banget tuh ini aroma kelapa bakar ditambah bawang-bawangnya ini menyatu dan aromanya wangi banget. Apalagi ada tambahan sambal yang kita taruh tadi, ini rasanya mantap banget. Kalian wajib cobain. Gimana? Simple dan mudah banget bukan? Selamat mencoba and happy cooking. Siapa di sini yang suka banget makan jengkol, rela lebih milih jengkol dibanding milih daging? Saya bukan termasuk pecinta jengkol, tapi jengkol kali ini rasanya beda banget karena aromanya nggak amis sama sekali, nggak bau sama sekali. Jengkolnya jadi empuk seperti kentang dan rasa bumbunya jadi mirip seperti rendang daging. Cus, langsung saja kita eksekusi dan ke cara pembuatannya. Di sini ada 1 kg jengkol yang sudah dicuci bersih. Jengkolnya ini akan saya rendam sekitar 3 malam. Jika kalian ngerasa ini kelamaan, kalian bisa merendamnya semalaman aja. Karena saya rendam jengkolnya selama 3 malam, otomatis airnya saya ganti secara berkala agar aroma baunya tidak menyengat. Nah, jika sudah direndam, maka jengkolnya akan seperti ini. Kulit luarnya akan otomatis terkelupas, jadi kita nggak perlu repot-repot lagi untuk membersihkannya. Kulit jengkol yang sudah terkelupas seperti ini, kita lepaskan aja dari biji jengkolnya. Oh iya, jangan lupa jengkolnya dicuci kembali sampai benar-benar bersih, sampai lendir-lendir yang ada di permukaan jengkol bisa bersih semua. Nah, ini kulit jengkolnya saya pisahkan dari bijinya. Jadi nanti kita tinggal merebus jengkolnya, bagian daging jengkolnya aja. Agar cepat empuknya, di sini saya menggunakan panci presto. Untuk merebus di panci presto pun gak usah lama-lama. Di sini saya merebusnya cuma 30 menitan aja. Tambahkan air secukupnya, kira-kira sampai jengkolnya terendam air. Lalu di sini saya menambahkan daun salam, ada 5 lembar daun salam. Nah, ini kuncinya. Di sini saya menggunakan 2 buah kantung teh. Tujuannya menambahkan teh di sini untuk menghilangkan bau di jengkolnya. Sekarang kita tutup panci prestonya. Jengkolnya kita presto selama 30 menitan. Nah, ini sudah di presto selama 30 menit. Jangan lupa sebelum membuka panci, kita keluarkan dulu atau kita buang dulu uap yang ada di dalam panci prestonya. Sekarang jengkolnya akan kita angkat. Lalu kemudian jangan lupa dicuci kembali ya jengkolnya. Nah, ini jengkolnya sudah dicuci bersih atau sudah dicuci kembali. Jadi jengkolnya ini hangat, tidak panas. Sekarang kita langsung aja belah jengkol yang masih utuh seperti ini. Belahnya pun gak susah, ini langsung kebuka sendiri seperti ini. Setelah membuka atau membelah jengkolnya, sekarang kita geprek jengkolnya sampai penyek, tapi jangan sampai lebur, cukup seperti ini. Nah, ini jengkolnya siap untuk diolah.
Di sini saya mengolah dua versi. Yang versi pertama di sini saya goreng terlebih dahulu. Jadi nanti tekstur jengkolnya ada rasa crunchy-crunchy di luar, tapi lembut di bagian dalamnya. Menggoreng jengkolnya pun gak usah lama-lama, cukup sampai bagian luarnya agak mengeras atau agak kering. Nah, ini jengkolnya sudah bisa dibalik. Kalau sudah seperti ini, jengkolnya sudah siap untuk diangkat, lalu kita tiriskan. Untuk bumbunya, di sini saya menggunakan 6 butir kemiri, lalu kemudian di sini ada 15 siung bawang merah, ada 7 siung bawang putih, ada 2 ruas jari lengkuas. Di sini lengkuasnya juga saya haluskan ya. Di sini ada sedikit kunyit sekitar 1 ruas, kemudian ada tomat, ada cabai merah keriting. Lalu di sini saya menggunakan 1 saset lada. Bisa diganti merica utuh, lalu kemudian ada daun salam dan juga batang serai. Untuk bumbu-bumbunya di sini saya haluskan terlebih dahulu. Nah, ini dia bumbunya sudah halus. Sekarang bumbunya kita tumis sampai tanak. Tambahkan 1 saset kaldu. Di sini saya menggunakan kaldu sapi. Tambahkan 1 sendok teh garam, boleh sesuai selera. Lalu masukkan 1 saset bubuk lada atau bubuk merica. Jangan lupa masukkan daun salam dan juga batang serai. Bumbunya sudah matang, minyaknya juga sudah keluar. Sekarang kita tambahkan air. Di sini saya menambahkan sekitar 500 ml air atau sampai semua jengkolnya terendam dengan kuahnya ya. Kemudian tambahkan 50 gram gula merah atau gula aren. Tambahkan 2 saset santan kental atau sekitar 130 ml santan kental. Sekarang kita aduk aja perlahan. Kuahnya sudah mulai menghangat. Sekarang untuk daun salamnya di sini saya pisahkan terlebih dahulu. Nah, ini dia jengkol yang sudah digoreng ataupun yang tidak digoreng juga saya masukkan. Kemudian kita aduk aja secara perlahan. Ini kuahnya sudah mendidih karena santan, perlahan aja kita aduk agar santannya tidak pecah. Kita masak sampai kuahnya menyusut. Karena ini kuahnya sudah mulai mendidih, sekarang kita kecilkan apinya. Cukup kita masak jengkolnya dengan api sedang cenderung kecil. Kuahnya sudah mulai menyusut. Di sini saya menambahkan 3 sendok makan kecap manis. Dan kita aduk kembali agar semuanya merata dengan sempurna. Wah, ini kuahnya sudah mengental dan sudah menyusut. Sebentar lagi ini matang. Lihat tampilannya seperti ini aja, ini sudah bikin ngeces. Aromanya ini sudah keluar, harum banget. Sekarang kita matikan api kompornya. Jangan lupa tambahkan dengan bawang goreng agar rasa dan aromanya makin mantap. Semur jengkolnya sudah siap untuk disajikan.
Voila, ini dia semur jengkol yang rasanya endulita. Pokoknya ini enak. Saya bukan tim pencinta jengkol dan gak terlalu suka makan jengkol, tapi diolah seperti ini, rasanya enak. Hilang sama sekali aroma baunya dan rasanya enak. Sekarang kita coba cicip jengkolnya. Tampilannya seperti ini, dijamin empuk. Sekarang kita coba, bismillah. Rasanya empuk, mirip dengan rasa kentang. Nah, ini jengkol yang kita goreng tadi terlebih dahulu. Ini garing di luar, crispy di luar, dan lembut banget di dalam. Nah, ini jengkol yang nggak kita goreng sama sekali. Kita coba cicip juga. Rasanya empuk. Tapi bedanya ini nggak ada rasa crispy atau kriuk-kriuknya di luar, karena ini tanpa digoreng. Rasanya sama-sama enak. Bagi kalian yang cenderung suka rasa garing di luar, crispy di luar, dan lembut di dalam, kalian bisa goreng terlebih dahulu. Ini rasanya enak. Kalian bisa langsung cobain sendiri di rumah. Gimana? Suka makan jengkol? Sudah bisa makan jengkol? Atau doyan makan jengkol? Cus, langsung eksekusi di dapur di rumah. Selamat mencoba and happy cooking! Bentar lagi puasa atau bulan Ramadan, saatnya kita cari atau kumpulkan resep untuk sahur yang praktis. Ini cocok banget buat anak kos ataupun ibu-ibu rumahan yang malas ribet. Ada 4 butir telur, lalu kemudian di sini ada 3 batang daun bawang. Kita potong atau cincang kecil-kecil aja. Kemudian telurnya kita pecahkan semua. Agar lebih praktis, ini saya menggunakan bubuk bawang putih, ada 1 sendok teh bubuk bawang putih. Lalu kemudian tambahkan kaldu, bebas mau menggunakan kaldu apa aja, tambahkan sedikit lada, lalu jangan lupa garam. Masukkan potongan daun bawang yang sudah kita cincang tadi, lalu kemudian kita kocok telurnya bersama dengan bumbu-bumbu yang sudah kita masukkan. Kalau sudah siap, kemudian kita panaskan minyak, lalu kemudian kita goreng telurnya. Ini udah siap untuk dibalik, kita balik aja. Jika susah untuk membalik, gunakan 2 cutil. Kalau sudah seperti ini, bisa diangkat telurnya karena telurnya sudah matang. Telurnya ini akan saya potong-potong. Di sini saya memotongnya menjadi 10 bagian. Kalian bebas memotong menjadi beberapa bagian yang kalian inginkan. Agar hasilnya lebih banyak, di sini saya sengaja potong kecil-kecil. Nah, ini siap untuk diolah selanjutnya. Di sini saya menggunakan tepung saji instan, merek ini merek lokal. Kalian bisa menggunakan tepung yang ada di market terdekat kalian. Untuk tepungnya di sini ada 2 adonan, tepung basah dan tepung kering. Untuk tepung basahnya di sini saya mengambil 5 sendok makan. Tambahkan sekitar 100 ml air atau secukupnya. Kita aduk-aduk sampai tidak ada gerindil. Oh ya, tepung keringnya saya menggunakan 15 hingga 20 sendok makan. Ini cukup untuk 1 atau 2 kali penyelupan aja ya. Seperti biasa, celupkan terlebih dahulu ke tepung basah, lalu kemudian ke tepung kering. Kalau kalian menyelupkan 1-2 kali celupan aja, gunakan sekitar 15 sendok makan tepung kering. Atau kalian juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kalian. Cara ini lebih praktis, no ribet-ribet. Apalagi untuk menu sahur, kita cari yang simpel-simpel aja, yang satset, tapi enak dimakan. Nah, ini sudah siap. Ini cuma 2 kali penepungan. Hasilnya nggak terlalu tebal, tapi juga nggak ketipisan. Jangan tunggu lama-lama agar adonan tepungnya tidak basah, karena nanti akan jadi bantat. Langsung saja kita goreng di minyak panas dengan api sedang. Kalau sudah mulai kuning gading, jangan lupa untuk dibalik. Nah, kalau warnanya sudah seperti ini, tandanya sudah matang. Sekarang saatnya kita angkat, lalu kita tiriskan.
Sekarang kita siapkan bumbu gepreknya. Gunakan cabai rawit secukupnya, lalu kemudian 2 siung bawang putih, tambahkan sedikit garam, lalu kita ulek kasar. Kalau bumbunya sudah diulek, tuangkan 3-4 sendok makan minyak goreng panas. Ini saya menggunakan minyak untuk menggoreng telur tadi. Sekarang kita ulek-ulek sampai minyaknya tercampur dengan semua bumbunya. Bumbunya sudah siap, sekarang kita masukkan telur yang sudah ditepungin. Karena untuk sekali makan di sini saya memasukkan 5-6 potongan telur. Bagi kalian geprek halus, kalian boleh menyesuaikan dengan selera masing-masing. Voila, ini dia telur gepreknya sudah siap untuk dinikmati. Sekarang coba kita cicip. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa telurnya wangi karena ada campuran daun bawang, dan ini pedas banget tapi bikin melek dan bikin nagih. Hanya nggak afdol tanpa nasi. Sekarang kita campur dengan nasi hangat, kita makan. Kalian wajib sih cobain. Ini dengan simple tapi rasanya enak, bikin nagih. Cara penyajian yang cepat dan yang pasti ini bikin ketagihan. Nah, gimana? Simple dan mudah banget bukan? Selamat mencoba and happy cooking. Di bulan puasa Ramadan, saatnya kita kumpulkan resep-resep praktis, simple, mudah dibuat untuk menu buka dan sahur. Di sini ada 3 buah terong yang ukuran kecil. Ini ukurannya lebih besar sedikit aja dari telunjuk saya. Terong-terongnya ini sudah saya cuci bersih terlebih dahulu. Sekarang terongnya ini akan saya iris, irisnya memanjang dan jangan sampai putus. Agar irisan terongnya ini merekah, juga tampilan dari satu buah terong ini lebih menarik. Bagian kuncup di kepalanya ini saya buang terlebih dahulu, baru kemudian terongnya akan kita belah 2 terlebih dahulu, lalu kemudian kita bagi menjadi 4 bagian atau bisa lebih. Kalau kalian menggunakan terong yang ukuran besar, jadi disesuaikan lagi, potongan atau irisan terongnya bisa lebih banyak. Nah, hasilnya seperti ini. Lanjut kita iris terongnya sampai habis. Terongnya sudah diiris, kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang saatnya penepungan. Untuk tepungnya di sini saya menggunakan tepung saji. Ada 2 jenis, tepung basah dan juga tepung kering. Untuk tepung keringnya di sini saya menggunakan 9 sendok makan dan juga tepung basahnya ada 6 sendok makan. Lalu kemudian tambahkan air. Di sini saya menggunakan 130 ml air atau bisa dikira-kira ya untuk takaran airnya, jangan kebanyakan nanti bisa keenceran. Lalu kemudian kita celupkan terongnya ke tepung basah. Setelah semua rata, kemudian kita celupkan kembali ke tepung kering. Untuk takaran tepungnya ini bisa sampai 2 kali penepungan aja ya. Kalau kalian mau sampai 3 kali atau 4 kali penepungan, boleh ditambahkan lagi untuk takaran tepungnya. Lakukan sampai semua terong habis. Kalau selesai menepungi atau penepungan, boleh langsung digoreng aja di minyak panas yang sudah dihangatkan. Karena kalau terlalu lama, tepungnya bisa basah kembali. Di sini saya menggorengnya dengan api sedang ya, tidak terlalu besar, dan kalau sudah kecoklatan seperti ini bisa langsung dibalik. Warna gading kecoklatan merata seperti ini artinya terong sudah matang. Sekarang saatnya kita angkat lalu kita tiriskan. Kita lanjut untuk goreng terong selanjutnya, kita goreng sampai habis. Terongnya sudah digoreng, sekarang kita buat bumbunya. Di sini saya menggunakan cabai rawit secukupnya aja. Ada 2 siung bawang putih dan juga 1 sendok teh garam. Kita ulek merata, lalu kita tambahkan 3 buah cabai keriting biar tambah cantik warnanya. Jika sudah diulek, tambahkan 1 sendok minyak sayur. Boleh menggunakan minyak goreng yang kita gunakan untuk menggoreng terong. Jika sudah, kita sisihkan menepi terlebih dahulu bumbunya.
Kita masukkan terongnya lalu kita geprek aja. Terongnya di sini saya geprek halus aja, nggak usah sampai lembut atau sampai banyak sekali. Cukup dipenyek-penyek aja seperti ini. Jangan lupa digeprek sisi satunya lagi atau sisi sebelahnya. Kita tambahkan lagi untuk terong berikutnya. Gunakan cara yang sama, kita geprek atau kita penyet-penyet aja seperti ini. Setelah terongnya digeprek, kemudian kita baluri dengan sambal seperti ini di atasnya. Voila, ini dia terong geprek satset-satsetnya sudah siap untuk dinikmati. Dari aroma, warna, dan tampilannya ini menarik. Cara bikinnya yang simple dan satset, bisa jadi rekomendasi ketika berbuka puasa atau menu sahur. Untuk rasanya dijamin enak, gurih, crispy, pedas, dan yang pasti bikin nagih. Kalau lagi pengen makan yang pedas-pedas gurih, tapi bikinnya cepet dan gak ribet, saya selalu masak seperti ini. Selain rasanya enak, bahan-bahannya juga gampang dicari dan pastinya gampang dibuat. Gimana? Simple dan mudah banget bukan? Selamat mencoba and happy cooking! Kali ini kita akan masak ayam kalasan lengkuas. Di sini ada 500 gram ayam yang sudah dipotong dan dicuci bersih. Pindahkan ayam ke wadah, baik itu teflon, panci, atau sejenisnya. Untuk bumbunya di sini saya tidak menggunakan bumbu-bumbu ribet. Di sini saya menggunakan desaku marinasi dan juga lada bubuk. Sekarang kita masukkan bumbu marinasinya. Untuk bubuk ladanya di sini saya menggunakan 1 saset. Kalau nggak punya, kalian juga bisa menggunakan merica utuh. Aromatik lainnya di sini saya menggunakan daun jeruk. Saya menggunakan 4 lembar daun jeruk. Kemudian kita gunting atau kita potong kecil-kecil seperti ini. Tambahkan 3 sendok makan minyak goreng. Untuk airnya di sini saya menggunakan 60 hingga 100 ml air. Lalu kita aduk merata sampai semua terkena bersama bumbunya. Bumbu lainnya di sini saya menggunakan bawang merah, bawang putih, lengkuas tentunya, dan juga sedikit serai. Untuk lengkuasnya di sini saya menggunakan 8 cm. Agar lebih praktis di sini semuanya akan saya blender atau saya haluskan. Tambahkan sedikit air agar gampang untuk di blend. Nah, ini bumbunya sudah dihaluskan. Bumbu sudah dihaluskan, sekarang kita masukkan ke dalam ayamnya. Saya juga menambahkan daun salam. Di sini ada 3 lembar daun salam. Sekarang kita aduk ayamnya bersama dengan bumbu. Jika sudah diaduk, sekarang kita ungkep ayamnya, kita tutup terlebih dahulu, lalu kita masak sampai matang. Selagi menunggu matang, kita cek terlebih dahulu. Jika sudah mendidih seperti ini, kita buka dan kita aduk agar sisi ayam yang bagian atas bisa terkena kuah bumbunya. Jika dirasa sudah tercampur semua, kita diamkan atau kita masak sampai kuahnya menyusut. Nah, ini kuah ayamnya mulai menyusut, artinya ayamnya sudah matang. Sekarang kita matikan apinya, lalu kita diamkan sebentar sampai menghangat kuku. Jika sudah menghangat, lalu kita angkat dan kita goreng di minyak panas dengan api sedang. Ayamnya sudah masuk, jangan lupa lengkuasnya juga diikut sertakan, kita goreng. Sambil sesekali dicek, kalau sudah kecoklatan seperti ini artinya bisa dibalik. Warna ayamnya sudah kecoklatan merata, artinya sudah matang. Sekarang saatnya kita angkat lalu kita tiriskan.
Jangan lupa juga disaring untuk bagian lengkuasnya. Voila, ini dia ayam kalasan lengkuas sudah siap untuk dinikmati. Gak perlu repot lagi atau khawatir lagi untuk menikmati ayam kalasan dengan bumbu lengkuas karena bikinnya praktis, apalagi dicocol dengan sambal, rasanya makin mantap. Masak udah nggak ribet lagi karena semuanya kita bikin praktis, cocok dihidangkan dengan nasi hangat. Ini dijamin gagal diet. Sekarang kita makan terlebih dahulu, jangan lupa tambahkan sambal, lalu kita cocol ayamnya di sambal hijau. Untuk link sambal hijaunya ada di video saya sebelumnya ya. Kemudian kita tambahkan nasi hangat. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya mantap banget. Ayamnya juicy, lembut di dalam, tapi ada rasa kriuknya di luar. Aroma bumbu aromatiknya bikin nambah terus dan bikin nagih. Bentar lagi bulan puasa Ramadan, ini cocok dihidangkan jadi hidangan buka puasa ketika makan ataupun ketika sahur. Rasanya yang enak, cara buatnya pun praktis, tunggu apa lagi? Gimana? Simple dan mudah banget bukan? Selamat mencoba and happy cooking!